jalan di situ biar lewat aja dulu. Gak apa-apa. Halo teman-teman Car Vlog, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, Q&A tentang aktivitas rescue gua Arki dan juga para rekan-rekan komunitas off-road lainnya. Sebelumnya gue pengen cerita dulu, kemarin itu gue sempet bilang dari pas awal-awal bulan kalau gue nggak pengen ngevlog tentang bencana ini. Dari yang dimulai banjir Jakarta duluan ya, waktu itu ya. Itu kan kayak banyak juga para YouTubers gitu yang aji mumpung kan ya, yang langsung pada kayak ngevlog tentang bencana apa. Sementara gue di sini posisinya gue emang pengen ngebantu, jadi gue nggak memikirkan untuk ngevlognya. Tapi pas udah mulai kesini, pas udah mulai ada yang bencana banjir bandang sama longsor ya, di daerah Jawa Barat, Banten, dan pemberitaannya sangat kurang, akhirnya gue malah jadi tergerak untuk oke, gue bikin video, tapi Q&A aja ya, tetap kita nggak nge-videoin, nge-vlogin para korbannya, tapi ini lebih ke arah untuk membuat orang tuh aware gitu, tahu, sadar, oh ternyata nih ada bencana-bencana yang di media nggak dikabarin ya. Dikabarin ya. Yang dikabarin tuh cuma waktu yang pas di Jakarta itu aja, pas banjir, abis itu pas yang di Jawa Barat atau Banten nih pemberitaannya kurang. Jadi kita bikin Q&A ini supaya teman-teman juga mungkin bisa ikut prihatin dan support juga. Nggak harus datang langsung ya. Yeah. Setidaknya kalau nggak bentuknya ningkatin support, awareness lah ya. Support donasi atau nggak setidaknya support doa lah. Yang penting teman-teman pada aware dulu tentang bencana ini. Oke, pertama dari Diki Fernanda 13. Apa saja suka dukanya saat rescue? Ini pertanyaan pasti ada ya, Ki? Standar. Kalau di gua nih, suka dukanya pasti sukanya ya bisa nolong orang, ya kan? Bisa ngasih sedikit kontribusi untuk mereka, para korban. Terus sukanya juga kita istilahnya kita nggak munafik juga nih, karena kita hobinya off-road. Kebetulan daerahnya juga perlu akses yang off-road yang juga, pakai mobil off-road, ya. Jadi ya kita hitung-hitung emang sambil off-road juga sih, gitu. Karena kayak koneksi sama hobi kita juga gitu, jadi rasanya itu kita nolongin orang dengan experience hobi gitu. Iya, bukan karena ada, kayak dorongan orang lain disuruh gitu kan, tergerak sendiri ya karena emang seneng gitu kan. Kalau dukanya, apa Ki? Kalau duka mungkin ya gue ngerasa heartbroken ya waktu ngelihat kayak rumahnya pada hanyut gitu kan. Kebetulan kemarin kita di sana juga ada selain relawan dari luar daerah itu, kebetulan juga ada teman-teman yang memang daerahnya di situ, dia cerita gitu kayak rumah saya udah nggak ada gitu. Terus misalnya dia waktu itu dia cerita dia usahanya itu dia motong kayu gitu. Terus alat saya buat kerja juga nggak ada, jadi nggak ada ya. Saya sekarang ya udah gini aja, nggak gimana belum tahu gitu mau kan. Gimana. Kayak mereka benar-benar clueless gitu. Maksudnya ya gimana sih? Maksudnya benar-benar nggak ada aja sisanya. Mereka masih ngerasa beruntung keluarganya selamat semua gitu aja gitu. Itu kayak sedih sih, heartbroken gue ngeliatnya. Iya sih, benar denger cerita para korban ya. Itu kalau untuk kita ngelihat dari sisi apa yang kita lihat. Tapi kalau untuk prosesnya kita dalam rescue, kalau menurut gue salah satu yang jadi dukanya ya, itu kalau misalnya ada kayak pihak-pihak yang justru bikin jadi sulit gitu prosesnya, mempersulit lah. Itu sih nggak terhindarkan sih, sebenarnya nggak terhindarkan. Tapi ya udahlah. Kalau kita punya niatan ya kita udah struggle memperjuangkan. Istilahnya gas terus aja deh, jangan terlalu dipikirin ya, kayak gitu. Yang kedua dari Indra WK. Pernah nggak ada oknum yang menghalangi saat proses rescue atau bahkan ada yang ngaku-ngaku kalau bantuan itu dari oknum tersebut? Wah, berhubungan sama yang tadi. Ya. Sebenarnya sih kalau menghalangi mungkin bukan menghalangi secara langsung ya. Kalau kemarin sih ya experience-nya nggak ada, karena mungkin juga kita termasuk sama relawan-relawan yang lain, ada beberapa yang kenal, termasuk kayak misalnya kemarin kita ketemu dari SAR Jawa Tengah ya. Kebetulan mereka juga komunitas off-road juga. Terus ada dari kawan-kawan yang lain itu juga
IOF dari yang regional ya, yang Banten, daerah-daerah Bogor tuh banyak lain. yang kenal gitu. Jadi Iya. kayak kalau yang kayak gitu-gitu sih nggak ada yang oknum yang langsung ngalangin. Kemarin sih nggak ada sih. Cuma Kalau mungkin yang kadang-kadang kalau yang kita nggak ada sih. cuman mungkin alhamdulillah. emang kadang-kadang ada beberapa yang orang lokal kemarin yang mungkin mereka concern ya sama jalanan. Jadi mereka kayak ini tuh nggak boleh dilewatin gitu Iya. karena takut rusak atau apa gitu. Iya. Kalau yang kayak gitu tuh ada, cuman kita juga aware sih. Maksudnya mereka pantas untuk concern karena Masih mungkin maklum. takut orang-orang ini mampu nggak sih Iya, untuk ngerti nggak ngelewatin, sih? ngerti nggak Iya, sih gitu. iya Itu sih. kita wajar gitu. Jadi kayak ngerasa ya mungkin kalau kayak gitu-gitu sih kita tinggal meyakinkan aja gitu. Iya. Kalau kita tuh dari sini kita punya kemampuan secara kendaraannya dan mungkin kasarnya skill ya Iya. untuk bisa ngelewatin track ini gitu. Jadi kita bukan sekadar orang yang datang-datang pengen ngerusak jalannya gitu. Maksudnya rusak tuh karena mungkin kalau pakai mobil yang nggak hati-hati malah akan semakin memperparah Kondisinya. kondisi gitu. Tapi kalau yang kemarin sih nggak ada yang ngaku-ngaku Nggak ada. atau itu nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi bukan berarti nggak ada. Soalnya kalau gue bisa cerita untuk yang para relawan lain, ada aja tuh yang kayak mereka tuh kayak disuruh stop dulu sebentar karena ada rombongan iring-iringan orang penting gitu loh, yang kayak mau datang berkunjung gitu. Akhirnya mereka yang relawan yang emang beneran mau kerja jadi kayak kabar dulu, aduh ini apaan sih, ada segala proses-proses yang sebenarnya itu malah nggak penting ya dirasa malah menghambat. Ya kayak gitu sih teman-teman. Oke, berikutnya yang ketiga dari Raihan Diva. Apa orang biasa yang tidak tergabung di IOF bisa ikut bantu rescue? Oke, jadi pertama yang harus teman-teman tahu, ya sebenarnya kita nggak harus menjadi seorang anggota IOF untuk kita bisa ngebantu gitu korban bencana. Mau kita bukan siapa-siapa, kita juga bisa bantu, dan bentuk bantuannya juga bisa macam-macam. Cuma kalau misalnya ngomong ngebantu di bawah IOF, jadi sebenarnya gini, relawan yang ada di dalam IOF itu bisa siapa aja. IOF itu ada di berbagai daerah ya, di seluruh Indonesia itu ada. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba untuk membantu gitu, misalnya ada kejadian misalnya bencana di Jawa Tengah, kita bisa bergabung sama komunitas-komunitas klub ya yang ada di Jawa Tengah gitu untuk berangkat bareng gitu. Nggak harus punya mobil sih ya, nggak harus punya mobil. Kita bawa badan bisa, tapi yang jadi kendala biasanya mobil itu terbatas, armada terbatas. Jadi kalau misalnya kita asal sekedar ngebawa orang relawan yang sebenarnya mereka juga belum siap. Belum siap. Nah, jadi secara skill Mubazir jadinya. Secara skill juga mesti diperhitungkan. Maksudnya kalian tuh ke sana misalnya memang bener udah ada niatan, tapi kalian punya skill apa yang kira-kira bisa ngebantu proses ini semua berjalan lebih mulus gitu. Jadi kalau sebenarnya kalian nggak punya skill, walaupun punya keinginan ya, tapi kalau misalnya gini, anggap aja kayak kemarin daerah yang kita tuju itu daerahnya misalnya dingin gitu kan. Terus misalnya kontur jalannya juga jelek. Untuk jalan pun sulit gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya kemampuan, misalnya kayak anggap aja pencinta alam atau kalian yang biasa camping atau apa, akan kesulitan juga di sana gitu. Jadi jangan sampai juga kalian malah menyusahkan diri sendiri. Repotin diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalau IOF ini kan sebenarnya salah satu organisasi di sana yang ada di sana yang ikut involve gitu. Tapi sebenarnya juga masih banyak organisasi-organisasi lain. Kemarin kayak dari mulai Pramuka, PMI, sebutin aja lah nama organisasi yang hubungannya sama sosial kemanusiaan gitu, banyak. Itu banyak. Bahkan kalau misalnya mau bantunya hanya sifatnya administratif, kayak kita ada teman-teman di Jakarta yang bantunya itu tuh nyatet-nyatetin bantuan, kayak gitu kan juga bisa gitu. Itu jadi nggak harus apa-apa tuh, pokoknya namanya bantuan tuh udah harus ke lapangan. Langsung ke lapangan gitu. Kita semua harus saling bantu secara kemampuan juga gitu. Ini pertanyaan keempat dari Mas Wahyu Lamban nih. Mas Wahyu Lamban hanya bagaimana caranya membangun semangat mengutamakan kepentingan publik dibanding urusan pribadi. Ini pertanyaannya serius banget ini kayak. Serius banget. Gue bisa ngomong kalau misalnya urusan pribadi ya satu, kalau misalnya kita emang udah niat untuk nolong, pasti itu kita mestinya lebih mikirin orang lain sih. Tapi kalau membangun semangat ini agak gimana ya, jawabnya agak sulit juga nih. Agak susah juga ya ngejelasin ya. Tapi kalau gue sih mungkin
Itu dia. Pertama, kalau lo emang pengen ngebangun semangat untuk kepentingan publik dibandingkan pribadi, pertama mesti ngilangin ego dulu sih. Ngilangin ego dulu dan harus selalu ngelihatnya ini tuh bukan sebuah beban kali ya. Dan mungkin begitu kayak beban gitu kayak lo dikit-dikit langsung udah males ngapain, mending gue urusan sendiri aja deh gitu. Iya. Gue ngebayangin sih kalau ini kejadian sama gue gimana gitu. Iya itu juga apakah juga ada bisa orang sih. Apakah ada orang yang akan bantu gitu atau ya sampai. Iya, tuh gue setuju. Itu salah satu yang kemarin kenapa akhirnya setiap kali teman-teman yang lain ajak, gue pengennya bisa bantu bisa karena ikut. Belum tentu ada cukup materi yang untuk bantu, punya tenaga ya dan skill itu tadi. Ya gue pengennya bantu dengan cara itu gitu. Iya benar, itu gue setuju banget. Jadi intinya kita coba posisinya kalau kita ada di pihak korban ya, terus tiba-tiba di situ kita ngeliat, aduh nggak ada yang mau menduliin kita gitu kan. Makanya kita berusaha untuk kita refleksi diri, gaya batas ya, dengan kita melihat dari sudut pandang si orang itu yang jadi korban. Oke. Berikutnya, pertanyaan nomor 5 dari Julvan Nur. Apakah biaya operasional rescue ditanggung masing-masing relawan atau ada bantuan dana? Oke, ini kalau kita ngomongin organisasi, itu mereka beda-beda semua. Kalau kita ngomongin untuk dana operasionalnya, ada yang memang mereka udah punya anggaran ya. Ada juga yang emang dia itu sebenarnya datangnya dari para donatur juga. Ya. Yang teman-teman perlu tahu, yang namanya donasi yang disumbangin untuk korban bencana itu sebenarnya para relawan juga berhak ya. Itu juga berhak untuk dapat situ. Kita bukan ngomongin masalah persenan, tapi memang seyogianya ya bahasa gua. Itu gini teman-teman, itu sebenarnya ibarat kayak kita berzakat aja gitu. Panitia zakat tuh juga punya hak gitu untuk mendapat dari situ. Sama halnya dengan kita ngomongin relawan untuk bencana. Jadi pada intinya sumber dananya bisa dari mana-mana ya untuk bisa kita ngejalanin ininya, operasinya. Yang keenam dari Adit SNNN_. Buat Bang Arki. Wah, pas banget nih. Gimana rasanya bisa membantu teman-teman relawan yang kelaparan? Ada yang rewel nggak minta lauk enak? Gue rasanya pasti bangga sih, namanya kita punya, ya balik lagi kayak tadi, gue punya skill masak, nggak skill sih, maksudnya gue punya kemampuan gitu ya. Itu cuma bahasa Indonesia doang. Iya, cuma maksudnya kalau skill tuh kayaknya lebih sombong ya. Lebih sombong gitu. Maksudnya ya gue ngerasa gue mampu masak gitu. Terus dan mungkin beberapa teman-teman tuh juga suka ada yang komentar kayak lumayan enak lah gitu kan gitu. Jadi kayak ya udah gue kalau misalnya ada kayak gini-gini nih kadang-kadang punya inisiatif, gimana kalau gue aja yang masakin deh gitu. Karena ya itu balik lagi, skill yang gue punya gue manfaatin gitu. Jadi inisiatif bagus. Emang enak sih. Dan makannya juga perlu yang sehat gitu. Maksudnya sehat tuh maksudnya kan nggak mungkin dong kita memang banyak bantuan Indomie, cuman makan Indomie terus kan juga nggak mungkin kan gitu. Paling nggak tuh ada sayurnya, ada proteinnya gitu. Kita kan porsinya juga harus cukup gitu. Itu mesti dipikirin juga gitu. Kalau yang ada yang rewel minta lauk enak, nah kemarin memang kebetulan dari Posko itu ada budget memang untuk bikin menu lah, maksudnya makanan yang cukup inilah. Terus kan kita lihat kan biasa kan kadang-kadang kalau kayak gitu relawan nih yang ujung tombaknya yang kerja, malah kadang-kadang nggak kebagian makanan yang cukup juga gitu. Jadi makanya kemarin kepikiran dari Jakarta udah siapin beberapa menu yang dagingnya cukup gitu. Maksudnya proteinnya tuh cukup. Jadi ada daging, ada ayam gitu, ada telur. Maksudnya kita bikin yang buatnya nggak susah, tapi cukup enak gitu. Jadi nggak enak sih, enak banget Mas. Menunya bukan menu yang kayak biasa ada di posko-posko lain. Agak instan lagi, mewah lah, instan lagi. Ya, gue setuju. Terima kasih Ki. Terima kasih. Makanan enak ya. Nomor 7, pertanyaan dari Bluetrix 17. Untuk bantuan pangan, apakah termasuk tugas para rescue juga? Kalau gue bisa jelasin ke teman-teman, rescue itu dari IOF itu tugasnya kurang lebih adalah pertama bisa bantuan logistik, mau logistiknya makanan atau kebutuhan sandang, papan, semuanya itu
salah satu tanggung jawabnya dari UF Rescue. Yang kedua itu kita tuh bisa juga bertugas untuk membuka jalan. Ini untuk di daerah yang misalnya kena longsor kan gitu, kita bantu untuk buka jalan. Kalau ditanya, oh kenapa nggak pakai alat berat aja? Nah, memang pada akhirnya nanti harus pakai alat berat. Tapi alat berat itu kekurangannya dia mobilitasnya nggak se-fleksibel mobil off-road ya Ki ya. Jadi kalau misalnya kita harus nunggu alat berat semuanya, bisa-bisa wah baru besok-besoknya lagi. Karena kan mereka nggak gampang gitu untuk perjalanannya menuju ke titik longsor. Tapi juga ada evakuasi juga ya. Evakuasi. Nah, yang berikutnya adalah evakuasi. Evakuasi itu misalnya contohnya kita bekerja sama dengan pihak lain, misalnya yang punya perahu karet, kita ngebawain perahu karet sampai titik di mana mobil udah nggak bisa lewat lagi, turunin perahu karet, terus perahu karet yang muter untuk evakuasi warga. Atau kita bawa warganya. Bawa warganya, kita jadi kayak semacam kayak ojek gitu ya. Ojek, gitu. Atau kayak malah mungkin kalau ada kendaraan, misalnya yang pada terbalik yang hanyut, kena banjir, nah, itu kalau juga. Kemarin di posisi ini kita udah bantu teman-teman juga yang masuk. Kebetulan memang karena transmisi si logistik ini kita perlunya lewat jalur off-road, ada beberapa yang stuck, kita juga bantu keluarin. Iya, gitu, bantu untuk ngeluarin mereka dari kepater. Oke, nomor 8 dari Tarik_Farline. Farlin. Adakah kerjasama dengan pihak NGO lain? Kalau misalnya untuk pihak yang kita kerjasama, sebenarnya yang paling utamanya itu pertama sama BNPB ya, atau dulu Basarnas, satu lagi BNPB. Jadi keduanya itu emang IOF, ada MOU-nya ya, jadi emang kita hitam di atas putih ada kerjasamanya. Tapi kalau kita ngomongin yang di lapangannya, banyak juga pihak-pihak lain yang kita bekerja sama bareng, kayak misalnya Mapala ya. Mapala, oh ya teman-teman Mapala. Kemarin ada teman-teman mahasiswa Mapala tapi gabungan, jadi nggak mereka bukan dari universitas atau apa, itu benar-benar ada campur gitu. Tuh, atau ya kalau di lapangan sih pada kenyataannya kita ketemu banyak ya, mungkin kalau misalnya mereka butuh bantuan apa pasti akan kita support juga gitu. Saling support. Yang juga gue surprise sih sebenarnya kemampuan dari mereka sih top banget sih ya. Karena kalau gue sendiri ngelihatnya sama teman-teman Mapala tuh, mereka tuh benar-benar tergerak dari hati, tanpa emang ada bos yang suruh turun terus ngebayar mereka. Dan karena emang basicnya pencinta alam, jadi emang kayak ya udah gue emang demennya ke alam gitu ya. Nggak ada bencana juga mereka ya tetap aja ke alam, nginep di sana, ya interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi ya kalau ada kayak bencana gini, mereka nggak berat hati gitu ya untuk ini. Pada intinya sih emang semua pihak sih udah di lapangan sih alhamdulillah bekerja sama. Ya walaupun mungkin ada kayak pihak-pihak yang kita anggapnya sebagai lebih ke oknum kali ya, yang suka nyebelin parese, tapi ya udahlah kita mikirnya tetap ini kan buat mau bantu. Iya, gitu. Emang untuk ngebantu para korban. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, udah deh kita jangan terlalu dipikirin. Berikutnya yang ke-9, pertanyaan dari Audi PCB. Apa saja hal yang perlu dibekali oleh seorang relawan? Nah, ini menurut gua nih, nomor 1 tuh ikhlas. Itu paling penting. Soalnya kalau kita udah nggak ikhlas, aduh, dikit-dikit rewel, dikit-dikit kayak mikir, aduh, buat apa sih? Emang kayak gua bakal bermanfaat atau aduh, banyak ngeluhnya lah gitu. Dan mungkin menurut gue juga satu lagi, kita mesti realistis. Ya berkaitan sama yang lo bilang sih, maksudnya kita semua punya kemampuan yang beda, kita mungkin lebih di sektor apa gitu misalnya, ya kita bantulah dari sektor tersebut gitu untuk mereka. Ini pertanyaannya dibekali masalahnya, jangan-jangan ngomonginnya peralatan lagi. Iya, dibekali apa? Oh, kalau bekali makan siang. Kalau dibekali peralatan berarti tergantung. Kalau kita bagian pendataan logistik ya dibekali pulpen gitu kan. Kalkulator. Kayak gitu. Yang ke-10 dari Widaryanto _ kejadian mistis apa yang pernah terjadi selama rescue? Pertanyaan ini pasti ada ya. Kalau orang Indonesia itu pertanyaan berhubungan sama hal mistis tuh pasti ada. Gimana Ki? Ada nggak? Kalau gue sih nggak ngalamin ya, karena tapi ya mungkin juga karena gue terlalu cuek, gue lebih mikirin ke yang lain sih gitu. Kadang-kadang kita kemarin sempat yang 4 malam itu di sana nggak ngalamin apa-apa sih. Malah yang pertama bukan mistis itu, cuman
sempat kebangun karena ngerasa ada goncangan. Oh. Cuman ternyata setelah confirm sama teman-teman lain yang sempat kebangun, ternyata memang ngerasa. Jadi mungkin itu lebih ke arah kayak ada pergerakan tanah atau ada gempa, nggak tahu juga. Bukan mistis berarti ya? Bukan mistis, cuman itu sesuatu yang karena kalau pas lagi tidur ya apa nih gitu kan kayak seolah-olah bukan hal yang gaib, bukan hal yang gaib. Ternyata gitu. Kalau di gua, setidaknya tahun ini ya, yang tahun ini sih nggak ada sih. Tapi kalau ngomong di rescue bencana di dulu-dulunya, nggak ada juga sih, alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian dulu berarti untuk part yang pertama nih dari Q&A rescue-nya. Nanti di part yang kedua kita akan ngebahas tentang kendaraannya ya. Dari mulai berapa biaya ngebangunnya, terus juga apa aja speknya untuk mobil rescue, kita akan bahas di part kedua. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih juga yang udah selalu support dan berdoa untuk para korban-korban bencana alam ini ya yang lagi ada di awal tahun. Ya kita sama-sama berdoa semoga bisa cepat pulih lagi semuanya ya. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Dadah.